Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Raihan dengan NIM A11-2023-15042 dari kelas Sistem Operasi A11-4316. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya saya menginstal web server di Ubuntu yang berada di VirtualBox. Pertama-tama kita harus mengatur untuk konfigurasi host only-nya, yaitu kita pergi ke perkakas, lalu jaringan, dan kita bisa menambahkan IP custom atau IP yang kita inginkan di sini. Sudah, kita pergi ke pengaturan virtual mesinnya, lalu ke pengaturan adapter 1 saya isi bridge adapter, lalu adapter 2 saya isi host only. Setelah itu kita masuk ke virtual mesin. Pertama-tama kita bisa cek dulu untuk IP apakah sudah terhubung atau belum. Di sini sudah terhubung ya, IP custom atau IP yang saya buat sesuai dengan NIM. Namun jika belum muncul IP yang diinginkan, kalian bisa mengetikkan seperti ini. Lalu ditambahkan IP address yang diinginkan. Ini untuk default gateway-nya. Jika sudah, bisa klik simpan, Ctrl O, Enter, lalu Ctrl X. Setelah itu kita mulai ke penginstalan pertama, yaitu penginstalan Bind 9 dengan komen seperti ini. Karena saya sudah menginstal, jadi kita langsung cek saja statusnya apakah sudah berjalan atau belum. Di sini status sudah berjalan. Kita lanjut ke penginstalan kedua. Untuk penginstalan kedua, saya menginstal Apache. Karena saya Apache sudah terinstall juga, jadi kita bisa langsung mengeceknya apakah Apache sudah berjalan. Di sini Apache sudah berjalan. Lanjut lagi. Ya, untuk nanti ini seluruh komen-komennya akan saya berikan agar memudahkan penginstalan kalian. Lanjut ke penginstalan MySQL. Karena saya sudah menginstal MySQL, jadi saya langsung login saja sebagai root di sini. Dan untuk database-nya kita membuat database sendiri, nanti yang dikhususkan untuk menyimpan data dari WordPress yang nanti akan kita install. Kita bisa membuat database sendiri dengan nama bebas. Dokumennya seperti ini, create, namanya bebas. Lalu jadi cek apakah sudah muncul. Nah, database sudah yang tadi kita buat sudah muncul. Lanjut, kita exit dulu ya dari MySQL-nya. Kita lanjut ke penginstalan PHP-nya. Nah, PHP-nya sudah terinstall, jadi kita cek saja. Nah, jika sudah muncul versi seperti ini menandakan PHP sudah terinstall. Lanjut ke kita penginstalan WordPress. Kita masuk ke direktori temp atau direktori sementara, lalu download. Ini dijalankan satu persatu ya, lalu diekstrak dan pindahkan WordPress-nya ke folder WordPress. Lalu kita beri izin untuk folder WordPress, lalu kita salin di sini dan ubah namanya. Setelah itu kita buka informasi database-nya. Ini bisa kita buka dari file ya, dengan author location Ubuntu var www.html wp-config. Nah, di sini kita bisa menyambungkan antara WordPress dengan MySQL. Ini disesuaikan dengan nama WordPress, nama database yang ada di MySQL yang sudah dibuat.
lalu user dari MySQL, password dari MySQL, dan juga DB-host kita beli localhost saja. Setelah itu di save dengan klik seperti ini, save, masukkan password. Sudah, bisa di close saja. Lanjut, kita memerlukan konfigurasi virtual host di Apache-nya dengan cara di sini kita memasukkan IP yang kita inginkan nanti untuk membuka WordPress. Lalu arahkan juga ke folder WordPress yang tadi kita install dan mengekstraknya. Sudah, keluar, di save. Lalu kita perlu aktifkan konfigurasi tadi yang sudah kita buat. Karena saya sudah aktif, jadi tidak perlu mengaktifkan lagi. Lalu kita bisa reload Apache dengan komen seperti ini. Setelah ini sudah selesai, kita bisa coba untuk cek WordPress-nya yang sudah diinstal tadi. Kalian bisa buka browser, lalu ketikkan 92 /wp strip Nah, karena saya sebelumnya sudah membuat akun, jadi di sini hanya diminta login saja. Namun jika kalian belum pernah membuat akun WordPress sama sekali, kalian akan ditunjukkan halaman seperti ini. Nanti akan saya tunjukkan. Kalian perlu mengisikan email, nama WordPress, akun, password, dan sebagainya. Karena saya sudah memiliki akun, jadi bisa. Nah, ini kita sudah sampai di halaman pertama WordPress. Di sini kita bisa mulai mengedit, bisa mulai membuat website seperti ini. Tambah halaman baru untuk memulai edit WordPress. Namun jika kita ingin mengubah domain atau alamat dari WordPress ini sendiri, kita bisa menggunakan perintah seperti ini. Jika sudah, kita bisa langsung saja ketikkan IP yang sudah disetting sebelumnya, yang tadi. Nah, ini bisa langsung ya diketikkan, dan nanti akan masuk ke halaman website seperti ini. Ini sama dengan yang ini, namun ini lebih ringkas, ini lebih sulit untuk dilihat. Nah, kita ingin membuat lebih mudah lagi dengan cara membuat domain custom untuk halaman WordPress kita. Dengan cara kita harus masuk dulu ke MySQL dari terminal. Ini disesuaikan dengan username dan passwordnya yang sudah dibuat. Lalu kita perlu gunakan database yang sudah tadi kita buat untuk WordPress itu sendiri. Nah, saya menggunakan database block untuk WordPress, jadi saya perlu arahkan dulu untuk masuk ke database tersebut. Kita perlu lakukan komen seperti ini.
untuk mengubah domain. Setelah ini sudah selesai dari MySQL, kita bisa keluar. Lalu kita perlu update dari wp-config dengan komen seperti ini. Ini disesuaikan juga dengan halaman atau folder kalian menyimpan dan mengekstrak WordPress saat awal tadi. Nah, pada bagian ini, that's all, stop editing, happy publishing. Kita perlu tambahkan domain seperti ini agar bisa diakses. Ini sudah saya berikan juga untuk ininya, komennya. Nanti bisa diedit sendiri. Jika sudah, ini di save. Lalu kita perlu perbarui Apache, karena tadi kita baru membuat domain. Nah, kita perlu ubah di sini, disesuaikan dengan domain yang kita inginkan. Lalu untuk dokumen root, ini adalah arah atau directory di mana HTML atau folder WordPress itu disimpan dan diekstrak. Jika sudah, di save juga. Setelah itu, kita perlu edit host. Dan menambahkan domain dan IP yang sudah kita buat tadi. Lalu di save. Jika sudah, kita perlu reload. Tambahkan tadi sudah ya. Jika sudah selesai ditambahkan, kita bisa mengakses folder atau halaman WordPress dengan menggunakan domain yang sudah dibuat. Nah, ini sudah masuk ke halaman WordPress yang kita buat. Dan juga sudah menggunakan domain yang kita buat tadi. Nah, yang terakhir, saya akan membuat HTML dan juga membuat subdomain juga. HTML itu adalah bukan dibuat dari WordPress, namun dibuat dari HTML biasa tanpa menggunakan WordPress. Pertama-tama saya membuat dulu membuat HTML di folder download. Sebenarnya itu harusnya nanti akan dipindahkan ke folder HTML juga, folder dari website itu. Tapi karena pada direktori HTML ini tidak bisa membuat folder, saya perlu membuatnya dulu pada folder download. Lalu saya memindahkannya dari terminal menggunakan command sudo move folder seperti ini. Misal seperti ini. Ini tidak bisa karena tidak ada folder yang bernama biodata pada download dan sudah saya pindahkan tadi. Setelah itu, kita perlu mengedit konfigurasi untuk Apache-nya dengan command seperti ini. Nah, ini disesuaikan dengan nama domain yang kita inginkan dan subdomainnya juga. Lalu untuk dokumen root, ini arahkan pada direktori di mana kita menyimpan folder yang ada file HTML tersebut. Di sini juga sama. Lalu di save dan exit. Setelah itu kita nyalakan konfigurasinya. Sini sudah dinyalakan. Dan
ini sudah nyala juga, sudah enable. Lalu kita perlu untuk mengedit host, menambahkan domain yang sudah tadi baru kita buat. Di sini ditambahkan IP dan juga domain yang tadi baru kita buat, lalu di save juga. Dan jika semua sudah selesai, kita bisa tes apakah domain dan subdomain yang barusan kita buat dari file HTML itu berjalan. Sudah ada. Nah, folder HTML yang sudah kita buat dan juga di host menggunakan subdomain sudah berhasil dijalankan. Sekian saja video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.